Oke, halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan pada kesempatan hari ini saya bersama dengan teman-teman dari kelas Retail Management ya. Benar Iya, ya? betul Ibu. Retail Management, dan kita akan membahas tentang perbandingan offline dan online store toko retail yang ada di Indonesia. Iya, Salah betul. satunya kita akan bahas gitu ya. Oke. Oke, sebelum kita mulai mungkin boleh memperkenalkan diri dulu ke Soulmate. Oke, baik, sebelumnya terima kasih Ibu Ika Febrilia atas kesempatannya kepada saya. Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Amalia Astial Syira, biasa dipanggil Asti. Asti. Oke. Saya dari Prodi D4 Pemasaran Digital, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2022. Angkatan 2022. Oke. Apa kabar Asti hari ini? Alhamdulillah baik nih. Bu Ika sendiri gimana Bu? Saya alhamdulillah juga sehat Asti. Oke. Dan kita akan membahas tentang perbandingan antara offline dan online store di toko retail apa Asti? Oke, untuk yang kali ini kita akan bahas yang Alfamart nih Bu. Alfamart. Iya. Oke, kita mulai bahasannya dari mana dulu? Mungkin dari profil Alfamartnya sendiri kali ya Bu. Oke, Walaupun boleh. banyak nih udah pada tahu Alfamart, tapi mungkin biar afdol saya lebih ceritain lagi Oke, gitu ya boleh, Bu ya. boleh, silakan. Oke, baik. Jadi Alfamart ini tuh merupakan perusahaan retail yang didirikan dan dioperasikan oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Nah, pada awalnya ini berupa usaha dagang rokok dan barang-barang konsumsi milik keluarga Bapak Joko Susanto. Oke. Berdiri sejak tahun 1989. Nah, awalnya ini tuh bukan Alfamart, melainkan Alfa Minimart. Alfa Minimart. Iya, Oke. nah penggunaan nama Alfamartnya sendiri ini dimulai dari 1 Januari 2003 dengan tagline belanja puas, harga pas. Nah, kini gerai Alfamart itu telah menyebar di seluruh Indonesia nih Bu, dengan jumlah lebih dari 22.000 gerai. Se-Indonesia. Iya, betul Ibu. Ya itu nggak heran sih, soalnya di dekat rumah saya aja kayak radius 100 meter, 500 Iya, meter pasti ada betul. store-nya Alfamart ya. Oke, kemudian apa yang menarik yang bisa dibahas yang berkaitan dengan offline dan online store-nya? Oke. Karena ini menarik ya. Kan dulu Alfamart tuh kayaknya cuma ada offline store aja, tapi Betul. mungkin semenjak Covid kali ya. Iya. Semenjak Covid atau nanti boleh nanti Asti cerita. Oke. Nah, nanti beberapa toko retail tuh ternyata menyesuaikan dengan membentuk online store Iya, juga betul, gitu ya. Ibu. Mungkin salah satunya Alfamart. Sekarang apa kelebihannya atau mungkin apa yang bisa diceritakan yang berkaitan dengan tadi ya perbandingan antara offline dan online store-nya Alfamart. Oke, mungkin kita bahas dari online-nya dulu kali ya Bu ya. Ya, oke, boleh. Jadi, maksud saya dari offline-nya dulu, Offline-nya yang dulu, dari ya. awalnya nih Bu. Ya. Nah, jadi baik untuk offline-nya ini memiliki ciri khas tersendiri dari segi layout-nya nih Bu. Jadi dimana kalau kita perhatiin hampir di setiap store Alfamart tuh meja kasirnya adanya di sebelah kanan pintu masuk. Ya. Ya, jadi dan juga rak-raknya ini disusun rapi dan disesuaikan dengan jenis produknya supaya pembeli tuh mudah mencarinya gitu Bu. Ya, jadi nggak bingung ya. Nggak bingung. Jadi sudah ada petunjuknya. Betul. Kira-kira kalau kita misalnya mau cari produk toiletries misalnya, kita bisa carinya rak yang di sebelah mana. Iya, Jadi ada petunjuknya. betul. Oke. Terus Oke, di offline store-nya juga nih menjual berbagai jenis keperluan sehari-hari pastinya Bu, kayak makanan, minuman, hingga kebutuhan ibu dan anak juga ada. Nah, selain itu Alfa juga punya private label loh Bu. Jadi benar-benar mereknya sendiri kayak beras, tisu, tusuk gigi, terus hand wash hingga kayak cemilan yang benar-benar merek Alfamart itu sendiri. ya kayak gitu, private Bu. label branding ya. Iya. Dan itu biasanya setiap toko retail, terutama kita sekarang bicara tentang minimarket, itu biasanya mereka memang punya private label gitu ya. Iya, betul. Jadi mereka memproduksi barang hasil kreasi mereka sendiri. Iya, ya. Bu. Dan diberi nama mereknya sesuai dengan nama toko retailnya. Iya, seperti itu. Oke, itu untuk offline store. Kemudian apa lagi? Kalau untuk offline store-nya sendiri dari segi metode pembayaran kali ya Oh, Bu. iya. Jadi di Alfa ini tuh menyediakan layanan top up e-money. Jadi walaupun zaman sekarang nih kita bisa isi dari HP ya Bu ya. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga nggak semua orang bisa gitu HP-nya mendukung. Jadi di Alfa ini tuh dia menyediakan layanan top up e-money. Terus juga dia ada layanan pembayaran tagihan seperti PDAM, listrik hingga pembayaran e-commerce kayak Ya, gitu Bu. itu servis tambahan ya. Iya, betul. Jadi nggak cuma menjual barang aja, barang-barang kebutuhan sehari-hari, tapi juga memudahkan konsumen yang tadi ya pengen bayar listrik, Iya. pengen bayar air, top up e-money dan seterusnya juga mereka menyediakan layanan itu. Oke, itu yang offline ya. Iya. Kemudian lanjut.
metodenya juga Bu, dia nggak cuman bisa cash doang, walaupun offline store, tapi Alfa juga bisa via debit, kris, dan juga e-wallet kayak gitu Bu. Memudahkan sekali ya. Iya Dan betul sekali. saya rasa hampir setiap toko sih ya, sepertinya ya, memudahkan konsumen dalam melakukan pembayaran dengan memberikan opsi yang banyak, pilihan Iya, yang banyak, betul. sehingga konsumen tuh kalau misalnya nggak bawa uang cash, tetap bisa bayar dengan Iya. menggunakan kris, dengan menggunakan debit card dan seterusnya. Oke, lanjut Asti. Oke, mungkin kalau untuk dari segi offline store-nya itu aja kali ya Bu ya. Karena Kemudian sekarang kita lanjut ke yang online. yang online ini Ya. menarik nih Bu. Jadi selain punya offline, Alfa ini punya online app, yaitu Alfa Gift. Aplikasi. Iya, mobile app Alfa Gift, di mana kita sama-sama bisa belanja tapi secara online. Nah, penggunaan Alfa Gift ini secara otomatis kita udah jadi member gitu Bu. Jadi sekaligus program loyalitas kayak gitu. Oke. Nah, tentu dari segi produk, Alfa Gift ini menawarkan produk yang eksklusif yang hanya bisa dibeli di Alfa Gift dan hanya tersedia di kota-kota tertentu aja Bu. Oke. Kayak gitu. Jadi dari segi price, harga di Alfa Gift ini cenderung memang mungkin lebih mahal dari di offline store-nya, tapi banyak juga promo yang ditawarkan dari aplikasinya ini kayak gitu Bu. Ya, tapi kalau misalnya ketersediaan produknya apakah selengkap di offline store? Belum, karena dia hanya tersedia di kota-kota besar dan juga barangnya tuh nggak yang semuanya ada gitu sih Bu. Oke. Ya, berarti tetap ada plus minusnya Iya, ya. betul. Meskipun kalau belanja di online akan ada banyak promo tadi seperti yang Asti bilang, tapi barang-barang yang istilahnya ready stocknya mungkin nggak sebanyak dan sevariatif kalau kita belanjanya secara offline. Iya betul. Oke, next apa lagi? Mungkin dari experience-nya sendiri kali ya Bu. Kalau Ya. misalkan kita pakai Alfa Gift tuh ada fitur pencarian toko dan juga produk rekomendasi. Jadi begitu kita buka itu ada rekomendasinya nih. Misalkan kayak kita abis cari sesuatu terus nanti pas kita buka lagi itu yang muncul kayak gitu Bu. Jadi itu memudahkan kita buat nyari produknya sendiri kayak Ya, gitu. jadi kalau udah pernah search sebelumnya ya, Iya, betul. atau udah pernah lihat sebelumnya, biasanya nanti akan ada sistem yang kayak otomatis, Iya. ya produk yang itu akan muncul lebih dulu gitu ya. Oke, di online store. Tapi mungkin kalau bicara tentang experience nih Asti, kalau online store atau melalui apps ya, melalui aplikasi, experience-nya ya hanya terbatas pada scroll gitu ya, scroll produk yang dibutuhkan, kemudian nanti masukin ke keranjang, check Iya. out dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau belanja di offline store pasti akan merasakan ambience, suasana, situasi yang berbeda Iya, gitu ya. betul. Bisa window shopping gitu ya, bisa lihat-lihat. Kemudian kalau misalnya kayak bahan-bahan yang segar ya, sayur-sayuran, buah-buahan bisa lihat langsung Betul. apakah masih fresh atau enggak gitu ya. Pasti experience-nya akan berbeda ya Iya, betul, Bu. dibandingkan kalau misalnya belanjanya secara online gitu ya. Iya. Oke, itu perbandingannya. Ada lagi nggak kira-kira yang mau dibandingkan antara offline dan online store-nya Oke, Alfamart? mungkin dari metode pembayarannya lagi Bu. Tadi Oke. offline, offline kita udah bahas. Iya. Sekarang di online-nya itu sendiri. Di sini tuh ada minimal belanjanya Bu ternyata. Kalau di online store? Iya, minimal belanja 50.000. Jadi kita bisa membayar secara cash on delivery. Lalu juga ada pembayaran menggunakan top up e-money dan membayar tagihan secara mudah di aplikasi. Oke, jadi sistemnya kalau kita belanja online minimal kita harus belanjanya 50.000. Iya. Kemudian kita bisa bayarnya pada saat barangnya diantarkan ke rumah. Bisa seperti itu Bu. Oke, atau ada pilihan lain nggak sih kayak misalnya kan kita pernah belajar juga tentang omni channel ya. Iya. Kita belanjanya melalui Alfa Gift, apakah memungkinkan konsumennya untuk bisa ambil barangnya di store terdekat seperti itu atau Iya. ada nggak? Ada pilihan? Ibu, nanti kita bahas di strateginya kali ya Bu ya. Oke. Lanjut. Oke, selanjutnya mungkin dari strategi lokasi nih Bu. Lokasi. Iya, jadi ada in storytelling. Jadi Alfa nih punya lebih dari 22.000 gerai yang seperti tadi sudah saya sampaikan, di mana ini tuh kan ngejangkau setiap provinsi di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Nah, strategi lokasi ini tuh mereka gunakan di area-area pemukiman, terus yang aksesnya gampang, nyaman, ukuran tokonya juga fleksibel dan menggunakan metode cluster untuk mendominasi pasar lokal. Itu dari segi strategi lokasinya Bu. Iya.
Terus kalau dari internet retailnya juga ada nih Bu. Jadi Alfa punya platform e-commerce untuk mendukung penjualan online melalui situs web resmi dan aplikasi Alfa Gift. Kayak gitu Bu. Jadi strateginya tuh memanfaatkan cabang fisik nih sebagai titik pengambilan seperti yang tadi Ibu bilang omnichannel dan menjangkau area terpencil. Jadi bisa nih misalkan kita di area terpencil, kita mau ke pesannya dari online, tapi nanti kita ambil kayak gitu seperti yang tadi Ibu bilang. Iya, tapi mungkin ambilnya nggak bisa di setiap toko ya, betul, tapi benar-benar di satu titik pengambilan aja. Iya, kayak gitu. Oke, good. Ada lagi yang mau dibahas, Asti? Mungkin dari social retailingnya kali ya Bu Social ya. retailingnya seperti apa? Jadi Alfa ini ternyata aktif Bu di sosial media kayak gitu. Dia memanfaatkan ada Instagram, Facebook, YouTube untuk mempromosikan dan juga berinteraksi dengan konsumennya. Jadi walaupun kita tahu ya, hampir semua orang tahu nih Alfa gitu ya Bu ya, tapi dia tetap menggunakan sosial medianya untuk memasarkannya juga gitu Bu. Ya, salah satu strategi supaya tetap engage gitu Iya, sama betul. konsumennya ya, menggunakan media sosial. Oke, saya rasa cukup Asti. Tadi perbandingannya sudah banyak sekali dijelaskan. Offline dan online store-nya, baik itu dari sisi ketersediaan barang, kemudian metode pembayaran, experience ya, pengalaman berbelanja, kemudian tadi ada layanan tambahan juga yang disediakan. Iya, betul, Bu. Ada social retailing, ada program membership juga ya di Alfa Gift dan seterusnya. Oke, semoga bisa memberikan pengetahuan yang baru untuk para soulmate, karena saya percaya kalian pasti pernah belanja di Alfamart gitu ya. Betul Bu. Oke, sampai jumpa soulmate di obrolan marketing berikut. Dadah. Terima kasih Asti. Sama-sama Ibu Ika.